Taklim pagi ini dengan kajian tafsir Jalalain. Kita lanjut An-Nisa ayat 160 sampai ayat ini menerangkan tentang kemurkaan Allah, laknat Allah terhadap kaum Yahudi. Di antara kezaliman orang-orang Yahudi sehingga mengundang murka dan laknat Allah, yaitu makanan yang dulu dihalalkan saat itu diharamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Gria Lebak Wangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten. Semuanya yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat, panjang umur, bisa hadir di masjid di pagi yang gelap ini. Kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini adalah karunia yang Allah pilihkan kepada kita semua. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bersyukur, tetap dalam ketaatannya, istiqomah dalam ibadahnya. Semoga Allah menurunkan nikmat dan karunia yang lain kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjut taklim pagi ini dengan kajian tafsir Jalalain. Kita lanjut An-Nisa
ayat 160 sampai seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabidhulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim 'an sabilillahi katsira wa akhdhimul riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasa bil batil wa a'tadna lil kafirina minhum 'adzaban alima. Fabidhulmin minal ladina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum. Fabidhulmin mongko kelawan dolime, kelawan dolim, kelawan kedoliman, ai fabisa babi dzulmin kelawan sebab perbuatan dolim, minal ladina hadu minal ladina saking wong akeh hadu kang padha Yahudi kabeh sapa ladi hum utawi Yahudi iku hum utawi ya ladina iku al Yahudu wong Yahudi. Haramna ngaramake ingsun Allah alai mengatasi Yahudi thayyibatin ing pira-pira makanan kang apik ukhilat kang den halalake apa thayyibat lahum maring Yahudi. Iya utawi iya haramna alaihim thayyibat fi qoliin dalam dawai Allah Ta'ala haramna kulladhi dhufurin al ayah ngaramake ingsun Allah kulladhi dhufurin ing sekabiyane hewan kang anduweni kuku al ayah wa bisaddihim lan oleh ngalangi sapa Yahudi annasa ing menungso ang sabilillah saking dalane Allah aidini agamane Allah sodan kelawan ngalangi temenan kasiron kelawan akeh. Fabidhulmin minal ladina hatu maka dengan kezaliman dari orang-orang Yahudi sehingga Allah memberikan hukuman berupa apa? Haramna alaihim kami haramkan terhadap mereka orang-orang Yahudi apa yang haramkan? Thayyibatin ukhillat lahum makanan yang baik-baik ukhillat lahum yang dulu dihalalkan bagi mereka yang diantaranya allati fi qouli ta'ala kalimat ukhillat thayyibatin ukhillat lahum fi qouli ta'ala dikuatkan dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 146 yang berbunyi wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi dhufurin al ayah dan seterusnya. Wa bisaddihim di samping kedoliman orang-orang Yahudi wa bisaddihim ang sabilillah karena mereka menghalang-halangi kepada manusia. Menghalangi hal apa?
angsabilillah, untuk menjalankan hal-hal yang berkaitan dengan urusan Allah, atau orang yang melaksanakan agamanya, ketaatan kepada Allah. Nah, ayat ini menerangkan tentang apa? Kemurkaan Allah, laknat Allah terhadap kaum Yahudi, sehingga Allah menghukum kepada mereka, orang-orang Yahudi. Kalau kita ingat kata Yahudi berarti kaumnya Nabi Musa. Kaumnya Nabi Musa terus berlanjut sampai kaumnya Nabi Isa, dan mereka berjumpa kepada Al-Quran, pada Nabi Muhammad, dan memang mereka adalah apa? Umat yang hatinya keras, hatinya yang sudah membatu. Mereka yang sering membuat keingkaran, bahkan merubah syariat syariat Nabi Musa diubah, syariat Nabi Isa diubah. Makanya berbagai macam keingkaran, kezaliman yang dilakukan orang-orang Yahudi, sehingga mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kezaliman mereka, nah ayat sebelumnya bahkan mereka menganggap membunuh para nabi, termasuk Nabi Isa dibunuh. Mereka mengklaim bangga dengan mengatakan Nabi Isa telah dibunuh, padahal Nabi Musa tidak dibunuh, hanya orang yang disebabkan pada Nabi Isa. Tapi Nabi Isa diangkat, bal rafa Allah. Kemudian mereka sampai tidak beriman kepada Nabi Isa. Mereka mau beriman Nabi Isa, tapi ayat sebelumnya yang kajian kemarin, Nabi Isa akan turun di akhir zaman, akan menjadi saksi bagi mereka, orang-orang Yahudi. Di antara kezaliman orang-orang Yahudi sehingga mengundang murka dan laknat Allah, yaitu mereka suatu ketika diharamkan oleh Allah, haramna alaihim thayyibatin ukhillat lahum. Allah haramkan kepada mereka makanan yang dulu dihalalkan, saat itu diharamkan. Dalam ayat ini keterangan di penafsirannya, wa 'alal ladina tu haramna kulladzi dzufurun, semua hewan yang punya kuku tidak boleh dimakan. Hewan yang punya kuku, semuanya hewan punya kuku Pak ya. Ayam punya kuku, bebek punya kuku, burung punya kuku, kambing punya tapak kaki sama ya, kuku juga, kuda, onta. Berarti yang mereka makan apa? Tempe, tahu, ikan paling. Itu semua adalah kemurkaan Allah terhadap mereka. Yaudah, kamu yang makan itu, jangan boleh makan. Sampaikan pada Nabi, sampaikan pada umat Musa. Karena apa? Mereka sudah melampaui batas ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk adab Allah, kutukan Allah, laknat Allah. Ayat-ayat sebelumnya dalam Al-Baqarah, umat tersebut dikutuk menjadi kera, ada yang dikutuk menjadi babi. Itu semuanya ada hukuman secara langsung yang diberikan sebelum mereka meninggal. Dalam ayat yang lain, wa ghadiba alaihim wa ja'ala minhum mulkiradata, karena laknat dan murka Allah mereka dijadikan kera. Wal hanazira, jadikan babi. Karena apa? Wa abadat taghut, karena mereka menyembah kepada selain Allah. Itu diantaranya kezaliman orang-orang Yahudi. Begitu juga ini pelajaran buat kita. Siapapun yang berbuat zalim,
akan diberikan apa? Akan diberikan hukuman Allah baik di dunia maupun di akhirat. Untuk itu ittaqul zulma. Ittaqul zulma, takutlah kalian semua, kita semua orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Al-Quran. Ittaqul zulma, takutlah pada perbuatan zalim. Zalim tentunya apa? Terhadap orang lain. Hal itu sangat apa? Sangat menyusahkan saudara-saudara kita yang merasa didolimi. Makanya sehingga apa? Allah berpihak terhadap orang yang didolimi, di antaranya apa? Ittaqul zulma fa inna du'a'u mustajabatun. Takutlah terhadap perbuatan zalim, karena apa? Doanya orang zalim mustajabah, diijabah oleh Allah. Makanya kan ada selawat itu yang apa? Agar kita dihindarkan dari perbuatan zalim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghilid zalimin bizzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghilid zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala ali wa sahbihi ajmain. Nah, agar kita dijauhkan dari orang-orang yang zalim, perbuatan orang-orang yang zalim. Termasuk karena perbuatan zalim itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu daripada apa? Karakter orang-orang Yahudi, umat Yahudi, mereka apa? Sering berbuat zalim. Di samping karena kezaliman mereka, wa bisaddihim an sabilillahi katsiran, mereka banyak menghalangi manusia untuk ketaatan berbuat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menghalangi orang-orang yang berbuat baik, dihalangi walaupun tidak secara langsung, baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Kalau yang secara langsung, orang yang berbuat kebaikan di jalan Allah, mau perang dihalang-halangi, mau taklim dihalang-halangi, mau ke masjid dihalang-halangi, mau sekolah dihalang-halangi, mau ngajar dihalang-halangi. Nah, itu semua adalah apa? Perbuatan orang Yahudi. Seandainya ada orang-orang yang beriman kepada Allah, kaum muslimin dan muslimat, mempunyai karakter seperti itu, berarti mereka apa? Sama dengan apa? Memiliki karakternya orang, nanti akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun cara menghalangnya tidak secara langsung. Secara tidak langsung gimana? Umpamanya kita mau mengadakan kegiatan hari besar Islam di masjid umpamanya, ada peringatan Maulid, peringatan Isra atau Salat Yatim. Kemudian agar nanti orang-orang yang datang ke masjid ini sedikit, yaudah kita ngadain acara tandingan, bikin dangdut besar-besaran, bikin konser besar-besaran. Akhirnya apa? Yang datang ke masjid hanya 5 orang, tapi semuanya tumpah ruah ke tempat seperti itu. Itu sama juga apa? Wa bisaddihim an sabilillah, mereka apa?
menghalangi orang untuk berbuat baik di jalan Allah. Karena kedzaliman, karena mereka menghalangi orang berbuat taat kepada Allah untuk menjalankan agama. Kemudian wa akhdihimur riba, wa akhdihim lan ngalap, wa akhdihim lan oleh ngalap Yahudi ar-riba ing riba, wa qadnu lan temen dilarang sapa Yahudi anu sanging riba fit Taurat ing dalam kitab Taurat. Padahal dalam kitab Taurat dan kitab Injil juga ini semua tertera dalam kitab suci mereka. Jangan berbuat dolim, jangan menghalangi orang-orang berbuat kebaikan, dan jangan makan riba. Dan Al-Quran diperjelas lagi, jangan sampai kita makan riba. Kemarin di ayat sebelumnya bahwa makan riba yang sudah menjadi budaya atau maraknya makan barang riba itu termasuk alamatun min asrotis saatis suro, termasuk tanda-tanda kiamat suro. Maraknya riba. Kalau tidak makan riba, ya kalau umpamanya dia selamat dari riba, minimal kena debunya orang yang makan riba, kena imbasnya makan riba. Untuk itu dalam kitab Taurat, Injil, dan Al-Quran menyatakan bahwa riba itu dilarang. Karena ancamannya berat, baik di dunia maupun di akhirat. Alladzina ya'kulu narriba, orang-orang yang makan harta riba, la yakumuna, mereka nanti di hari kiamat tidak bisa bangkit, tidak bisa berdiri, ya, dari duduknya, dari tempat tidurnya, ya, dari tempat istirahatnya, la yakumuna, tidak bisa bangun. Kalau mereka bisa bangun, kama yakumul ladzi yatakhabbatus syaitanu minal mas, kalau dia bisa bangun, bisa berdiri, bangunnya sempoyongan seperti orang yang kesetanan, orang mabuk. Karena apa? Mereka kena penyakit gila. Berarti orang yang makan riba sama juga mereka sengaja terkontaminasi penyakit gila. Nah, untuk makan riba ini yang berkaitan, kebanyakan yang berkaitan dengan apa? Pinjam-pinjam uang. Kemudian yang berkaitan dengan urusan jual beli. Ini selalu berkaitan dengan masalah riba. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi ketika Isra Mi'raj pernah menjumpai sekelompok kaum, melihat sekelompok kaum perutnya transparan, ususnya kelihatan, hatinya kelihatan. Seperti akuarium itu, akuarium kaca gitu ya. Itu ikannya ada ikan lohan, ada ikan ikan emas. Jadi orang itu perutnya transparan, yang berada dalam perutnya ular. Tanya kepada Jibril, wahai Jibril, itu kaum apa seperti itu? Oh, itu orang-orang yang senantiasa ketika mereka hidup suka makan riba. Berarti mafhum mukhalafahnya, orang yang makan riba seperti mereka makan ular, itu ya. Mereka seperti mereka makan ular. Untuk itu itu ancamannya Allah. Berarti dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil tertera bahwa itu larangan. Karena ada orang-orang Yahudi Nasrani, mereka beriman kepada Allah, beriman kepada nabinya, menjalankan syariatnya sesuai dengan tuntunan nabi mereka. Layu tadi dalam ayat sebelumnya, mereka beriman tapi sedikit, kebanyakan menuruti kemauan hati mereka, bahkan kitab dirubah. Itulah yang membuat mencelakakan mereka.
mereka makan harta riba. Dalam ayat yang lain pesan Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wadaru ma baqiya minar riba, tinggalkan sisa riba, tinggalkan sisa riba yang belum dipungut, walaupun itu mengandung riba, tapi jangan diambil. Sampai pesan ayat seperti itu, wadaru ma baqiya minar riba, takutlah kepada Allah, jika kalian beriman hindari riba. Berarti orang yang tidak bisa keluar dari riba, tidak menghindari riba, berarti apa? Imannya lagi apa? Imannya lagi goyang. Di samping mereka makan barang riba, kemudian padahal itu sudah dilarang, wa aklihim amwalan nasi bil batil, wa aklihim lan oleh mangan yauti amwalan nasi ing pira-pira bandane menungso bil batil lan batil, dan mereka makan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, dengan cara batil. Itu boleh mengambil harta orang lain tapi caranya yang benar. Contohnya jual beli, saya supaya dapat duit banyak saya jualan, karena saya jualan orang itu duitnya dikasih saya kasih mereka barang. Itu diantaranya apa? Mengambil harta orang lain tapi dengan cara yang benar. Jangan mengambil makan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang batal. Dengan cara yang batal diantaranya apa di sini? Bir risa fil hakami, yang berkaitan dengan suap, sogok menyogok. Ar-rosi wal murtasi mal'unun, orang yang menyuap dan yang disuap semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga yang berkaitan dengan riba, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilur riba, orang yang memberikan riba, yang makan riba haram, dilaknat oleh Allah dan Rasul. Wa muwakkiluhu, yang menjadi wakil, yang memberikan, berarti apa? Yang diberikan kuasa. Wasaidai, kedua saksi yang menyaksikan perbuatan itu. Wakatibuhu, sekretarisnya, kasirnya. Waqalahum sawa, mereka itu sama apa? Sama dalam hal dosa dan ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga orang yang memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, dengan cara menyuap, dengan cara pokoknya yang apa? Yang senada dengan hal yang demikian. Itu semua ada dalam kitab Taurat, kitab Injil, terutama dalam kitab Al-Quran. Karena itu apa? Itu merugikan orang lain, merugikan orang lain, hanya apa? Mencari kesenangan sendiri. Wa'atadna lil kafirina minhum adaban alima. Wa'atadna lan nyape ingsun Allah lil kafirina maring pirang kafir, minhum saking Yahudi, minhum saking Yahudi adaban aliman, ing adab kang aliman, adab yang menyakitkan. Nah, itu semua nanti akan apa? Diancam oleh Allah, akan dipersiapkan siksa yang sangat menyakitkan, tentunya di akhirat. Untuk itu ketika mereka nanti di akhirat sudah diberikan ancaman seperti itu, ya, di ancaman seperti itu, itulah orang-orang Yahudi, mereka juga masih bisa apa? Bersumpah di hadapan Allah, masih bisa membujuk dan merayu dan apa? Agar orang-orang yang
menjadi penghuni surga itu mau memberikan sesuatu keberuntungan kepada mereka. Coba kita lihat surat Al-A'raf ayat 50. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'i au mimma razaqakumullah. Wa nada ashabun nari ashabal jannah. Wanada dan manggil-manggil ashabun nar, penduduk neraka. Penduduk neraka di sini apa? Orang-orang yang ingkar kepada agama Allah, kepada ayat-ayat Allah. Di antara orang yang ingkar terhadap ayat Allah, orang-orang Yahudi dan Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani. Mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Wanada ashabun nari ashabal jannah, mereka yang berada di surga, di neraka, memanggil penduduk surga, an afidu alaina minal ma, wahai penghuni surga, aku minta air yang kamu pegang itu lemparkan ke sini. Jadi penduduk surga seperti minum apa? Ada minum apa? Minum jahe, ada minum susu, ada minum kopi. Bu, lemparkan ke sini, Bu, saya haus. Pahit mulutnya, Bu, minta rokoknya, gampangnya betul. Minta minum, bawa ke sini, lempar. Kalau nggak bisa ke sini, lemparkan aja. An afidu alaina minal ma, air itu bawa ke sini. Au mimma razaqakumullah, atau makanan yang kamu pegang itu lemparkan ke sini. Jadi apa? Ketika penduduk neraka itu melihat kenikmatan yang disajikan oleh penduduk surga, mereka pengen iri. Tapi apa jawab penduduk neraka, penduduk surga? Qalu, mereka menjawab, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkan ini semua, ini haram, ini haram, ini haram buat kamu. Yang dulunya halal sekarang haram buat kamu. Yang dulunya halal sekarang haram buat kamu. Begitu juga ayat tadi, yang dulunya halal buat kamu, makan ini boleh, makan ini boleh, sekarang karena ini hukuman Allah tidak halal buat kalian. Karena apa? Fabidulmin, karena kedaliman mereka. Wa bisaddin an sabilillahi kasiron, karena mereka menghalangi orang-orang di jalan berbuat kebaikan di jalan Allah. Yang ketiga, karena mereka banyak makan riba. Bahkan apa? Makan riba sudah menjadi konsumsi yang sudah terbiasa. Kemudian yang keempat, karena dia makan harta orang lain dengan cara yang batal. Itu semua yang mengundang laknat dan murka Allah, sehingga Allah menyiapkan wa'atadna lil kafirina adzaban alima. Allah mempersiapkan siksa yang sangat menyakitkan kelak di hari kiamat. Ay mu'alliman. Nah, itu anggapan karena apa? Mereka menyatakan bahwa agama Allah dianggap seperti main-main. Mereka meluk agama, tapi agama itu jadikan apa? Dianggap seperti mainan. Alladzina takhadhu dinahum lahwa wa la'iba. Orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai apa? Sebagai mainan. Wa gharratumul hayatad dunya, dan mereka tertipu dengan kehidupan dunia yang hanya apa? Hanya sementara, hanya sekejap waktu. Untuk itu kata Allah, fal yauma nangsahum kama nasuliko ayyamim hada, yang pada waktu itu engkau telah melupakan kami. Begitu juga saat ini kami, kata Allah, melupakan kalian di hari pembalasan. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun, karena apa? Mereka tidak percaya kepada ayat Allah, mereka ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Kenapa seperti itu? Karena hati mereka sudah keras membatu. Hati mereka sudah keras membatu. Kita balik ke Al-Baqarah ayat 75. Summa qasat qulubukum
mim ba'di dzalika fahiyakal hijarah summa qasat qulubukum, hati mereka sudah keras membatu, kal hijarah seperti kerasnya batu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minul anhar, mending batu dipecah dibelah apa, yatafajjaru minul anhar, batu itu bisa apa, mengalirkan air, kemudian apa, mengalirkan air sampai menjadi sungai. Wa inna minha lama yahbitu min khosyatillah yatafajjaru minul ma, kemudian batu itu dibelah mengeluarkan air. Kemudian ada batu yang dia takut kepada Allah, apa, gelundung apa Pak? Gelincir dari atas ke bawah. Sebetulnya gelindingan batu, peluncurnya batu dari bawah ke dari atas ke bawah itu mereka apa? Karena takut Allah Subhanahu wa taala. Karena takutnya Allah, kalau nanti saya di atas akan kena lava, kena apa? Kena api, kena semburan api gempa, mendingan saya turun ke bawah, nanti bisa apa? Dimanfaatkan oleh manusia sana. Itu menggambarkan apa? Bahwa itu aja Pak, mempunyai sikap seperti itu. Tapi kalau hati manusia, terutama hatinya orang-orang Yahudi, karena hati mereka sudah ditutup Allah, sudah dikunci mati, dan akhirnya hati mereka sudah kerasnya melebihi batu. Nah itu semua ada karena apa? Laknat dan kemurkaan Allah, sehingga mereka dikutuk Allah menjadi orang-orang apa, yang akan rugi selamanya, baik terutama rugi di akhirat. Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna, lakin tetapi ini ar-rasikhuna wong kang padha aisabituna. Ar-rasikh itu apa? Orang yang mantap mendalam, fil ilmi in dalam ilmu minhum saking Yahudi. Ada orang-orang Yahudi dia percaya terhadap kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, sehingga mereka menjadi apa? Ilmunya mendalam. Begitu juga bagi orang-orang yang percaya dengan Al-Quran, ada orang yang ilmunya mendalam dan mantap. Di antaranya apa? Orang-orang yang mantap ilmunya mendalam, di antaranya terutama para nabi. Kemudian setelah nabi para sahabat, para tabiin, kemudian terhadap apa? Orang-orang soleh, para kiai-kiai, para guru kita. Itulah mereka yang diberikan apa? Dipilih oleh Allah, diberikan ilmu oleh Allah, kemudian ilmu setetes demi setetes, kemudian ditampung, diperdalam, jadilah apa? Orang-orang yang tahu akan ilmu. Karena dengan ilmu mereka akan apa? Mengetahui tentang Allah. Karena dengan ilmu mereka akan ngerti tentang syariat Allah dan Rasulnya. Lakinir rasikhuna fil ilmi wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan untuk ayat 162. Kita lanjutkan besok minggu yang akan datang. Ya, sebelum kita tutup, kita minta bacaan suratul Fatihah. Ya, semoga pahala suratul Fatihah untuk saudara-saudara kita, jamaah kita yang telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk acara subur berkah, semoga diganti Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli su'amali sayyidina Rasulullah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ya fattahu ya alim iftah lana fatan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana alimna ma la 'allamtana innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'alamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajab wa min syarri dzalikal arbab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jal'al ladana wa dalamidana wa limaidina wa man hadara fi hadhil jamaah min alil ilmi wa alil iman wa alit taqwa wa alil ibadah wa alil qur'an wa alil dzikri wa alit tuwa wa alil khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.